Bapak Ibu sekalian, doktrin atau ajaran kebangkitan adalah sumber bagi kita untuk hidup kekal, hidup yang abadi. Kerinduan kita untuk memperoleh hidup tidak hanya untuk berapa puluh tahun di dunia ini, tapi supaya kita bisa hidup dengan lama dalam arti abadi. Itu hanya kita peroleh melalui kebangkitan. Tubuh kita ini pasti akan mati. Karena ini adalah tubuh yang berdosa. Dilahirkan dalam dosa dengan keturunan sebagai keturunan Adam, mewakili dosa mula-mula. Kita dilahirkan dalam dosa. Dan dalam hidup ini kita pun berbuat dosa sendiri. Hukuman dosa ini adalah maut dan kematian. Dalam daging kita ini tidak ada pengharapan. Hanya karena kemurahan Tuhan kita hidup. Tapi dia akan berakhir. Tapi kita semua ingin hidup. Maka Tuhan melalui firman-Nya telah mengungkapkan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, yang mau bertobat dan kembali kepadanya, bahwa di dalam anaknya Tuhan Yesus, kita bisa mempunyai hidup yang abadi ini, melalui kebangkitan. Saya berpikir pertengahan bulan depan, April, kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi bulan Maret ini adalah baik kalau kita lebih memperdalam, mempelajari tentang ajaran kebangkitan ini yang disampaikan di dalam Perjanjian Lama. Saya ingin Bapak Ibu sekalian menyadari bahwa sejak dari dahulu kala, setidaknya 4.000 tahun yang lalu, Tuhan telah menyampaikan kepada umat-Nya bahwa kita mempunyai pengharapan kebangkitan ini. Jadi ajaran kebangkitan itu bukan sebuah ajaran yang hanya muncul setelah Tuhan Yesus dibangkitkan. Yang banyak sekali dibicarakan di Perjanjian Baru dengan terang benderang. Tapi ini adalah sebuah ajaran yang dari awal sekali Tuhan sudah sampaikan. Nah, saya berharap sekali di bulan ini, dalam 4 minggu kita mempelajari topik ini dari 4 tokoh atau nabi di Perjanjian Lama, kita menjadi sangat sadar bahwa memang dari dahulu kala Tuhan telah berulang kali terus-menerus menyampaikan bahwa manusia bisa bangkit. Bagi kita, ide kebangkitan itu mungkin terasa sesuatu yang sangat luar biasa. Seolah-olah seperti dongeng. Apakah benar bisa seperti ini? Tapi ternyata memang adalah benar. Ayub, Yesaya, Daniel, Yehezkiel, dan ada lagi nabi-nabi lain, mereka membicarakan tentang kebangkitan. Melalui mereka ini, Tuhan Allah kita menyampaikan kepada umat manusia bahwa ada yang namanya kebangkitan itu. Jadi adalah anugerah Tuhan untuk kita. Bahwa kita bisa mengetahui
bahwa kita mempunyai pengharapan ini. Bahwa kalau kita mati nanti, ada waktunya kita akan bangkit lagi. Dan kita akan bangkit kembali, hidup kekal selamanya, tanpa sakit penyakit, tanpa penderitaan, tanpa kesedihan, dan tanpa kematian lagi. Kita akan hidup selama-lamanya. Inilah sebuah janji Tuhan kepada kita. Dan kita mau bicarakan dengan baik ya dalam 1 bulan ini, sehingga jemaat sekalian semakin diteguhkan dan bersukacita, beroleh kekuatan baru, hidup dalam janji Tuhan ini. Bahwa kita akan dibangkitkan untuk kehidupan yang kekal. Nah, jadi untuk minggu pertama, kita akan mulai dengan Ayub ini. Dan hal pertama yang mau kita tanyakan adalah, Ayub ini hidup di mana? Alkitab mengatakan di daerah bernama Uz. Tapi Uz ini posisinya, lokasinya ada di mana? Kita akan coba ya dari bagian firman Tuhan lain untuk mencoba memperkirakan ya Uz itu sebetulnya ada di mana. Kemudian kita juga mau membandingkan umur Ayub ini dengan umur keturunan Nabi Nuh, terutama dari anaknya Sem. Sehingga kita juga bisa memperkirakan kira-kira pada zaman mana Ayub ini hidup. Itu bagian pertama mau kita bicarakan. Setelah itu kalau kita lihat kenapa Ayub berbicara tentang kebangkitan, apa sebabnya? Karena kita semua kan tahu isi kita Ayub itu adalah tentang penderitaan dia. Itu tema utamanya. Tapi mengapa dia ada berbicara tentang kebangkitan? Dalam rangka apa? Dalam kondisi bagaimana dia tiba-tiba berbicara tentang kebangkitan. Nah, hal ini bisa kita telusuri dengan melihat garis besar kitab Ayub ini. Sehingga kita bisa temukan dalam kondisi apa dia membicarakan tentang kebangkitan. Setelah itu kita akan melihat persisnya apa yang dia katakan mengenai kebangkitan ini. Tadi tutup dengan 2 ayat dari Elihu ya, yang meneguhkan pemahaman kita bahwa pada masa Ayub ini ternyata orang yang percaya kepada Tuhan, mereka sudah mempunyai pengetahuan tentang harapan kebangkitan ini. Jadi itulah yang mau kita bicarakan di sore hari ini. Jadi mari kita lihat di mana sebetulnya tanah Uz. Jadi kalau Abraham itu dari Ur Kasdim, kota Ur di wilayah orang Kasdim. Tapi Ayub bukan dari Ur Kasdim, tapi kita bilang dia berasal dari tanah Uz. Nah, ada 2 petunjuk di mana kira-kira tanah Uz ini. Nah, kita tahu di pasal pertama dari Ayub dibicarakan bahwa ketika anak-anaknya lagi pesta, ketika kambing dombanya lagi di padang, dia ditimpa oleh malapetaka. Selain angin taufan, selain api dari langit, ada 2 suku bangsa yang menyerang kawanan domba mereka. Sehingga kita harus perkirakan Uz itu harus sebuah lokasi yang tidak terlalu jauh dari kedua suku bangsa ini, sehingga bisa mereka serang. Ya, nah, Alkitab berbicara bahwa
mereka atau kawanan ternaknya itu diserang oleh orang-orang dari Sheba. Betul kan? Nah, di mana Sheba? Sheba ada di sini. Sheba itu ada di bagian selatan dari ini daerah Arabia. Dan Sheba ada di selatannya Arab. Sheba ini masa modern ini adalah negara Yaman. Ya. Jadi dia diserang dari sini. Kemudian satu lagi adalah orang-orang Kasdim. Ya. Orang Kasdim itu ada di sini. Orang Kasdim mereka tinggal di wilayah selatan daripada Mesopotamia. Nah, ini ada daerah Mesopotamia. Mesopotamia artinya daerah di antara dua sungai. Meso itu tengah. Potamia, Potamos itu sungai. Antara dua sungai. Yaitu sungai Efrat dan sungai Tigris. Dan ini daerahnya orang Kasdim. Nah, diperkirakan tanah Uz itu berada di sini. Kenapa di sini? Karena ada satu ayat di Ratapan, ya, kitab Ratapan yang ditulis oleh Yeremia. Ratapan pasal 4 ayat 21 mengidentifikasi di mana tanah Uz itu. Mungkin tak kelihatan ya di sini. Saya bacakan, ya. Ratapan pasal 4 ayat 21 mengatakan, "Hai putri Edom." Artinya rakyat Edom. Engkau yang mendiami tanah Uz. Nah, jadi dari Ratapan ini kita mendapatkan petunjuk bahwa tanah Uz itu adalah sama dengan tanah Edom. Nah, tanah Edom di sini. Nah, Edom itu di sini, ya. Israel di sini. Ya, dari sini ke situ Israel. Edom di selatan Israel. Jadi diperkirakan wilayah inilah disebut Uz. Tentu menunjuk seperti ini hanya perkiraan. Kita ada orang tahu persis posisi di mana. Tapi saya rasa ini kurang lebih ada di sini. Karena dari sini bisa sampai, ini bisa sampai, dan Edom itu ada di sini. Oke, jadi inilah sebuah gambaran kira-kira di mana posisi tanah Uz itu. Supaya kita jangan berpikir seolah-olah Uz itu entah dia di Afrika, ya atau dia di Arab atau di mana, enggak, di sekitar sini. Edom inilah kuncinya yang membuat kita identifikasikan dia di sekitar sini. Ya, dan dua tempat ini menunjukkan bahwa memang bisa dicapai ya oleh dua suku yang menyerang kawanan dombanya. Nah, jadi kita udah mempunyai satu petunjuk ya di mana daerah Uz ini bisa kita katakan itu di bagian selatannya lah tanah Israel. Ya, jadi ya Ayub jelas bukan orang Israel, ya, karena bangsa Israel itu kan berasal dari Abraham. Abraham itu ada di sini. Asal usul Abraham ada di sini, di daerah Ul-Kasdim. Sedangkan dia di sini. Jadi dia ini bukan orang Israel. Tapi kemungkinan daerah orang sini. Dan itu harusnya termasuk wilayah sekitar orang Arab. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita tidak bisa sebut dengan jelas dia orang bangsa apa, karena dia posisinya di sekitar sini. Nah, Ayub ini hidup pada masa kapan? Jadi kita harus cari tahu dulu kira-kira berapa umur Ayub. Kemudian kita akan lihat silsilah orang-orang yang lahir keturunan-keturunan dari Nabi Nuh melalui anaknya Sem. Ya. Kita akan list nama-nama orang keturunan dari Sem, umurnya masing-masing berapa,
Lalu kita nanti cocokkan umur Ayub dengan umur siapa yang jumlahnya, ya angkanya hampir bersamaan. Tadi perkirakan dia hidup pada zaman tersebut. Nah, tahu tidak berapa umur daripada Ayub ini? Ada yang tahu berapa umur Ayub? Nah, mari kita lihat pada satu ayat firman Tuhan di Ayub pasal terakhir, itu pasal 42, di ayat yang ke-16. Ayub pasal 42 ayat 16 ditulis demikian. Sesudah itu, artinya sesudah semua penderitaannya dan Tuhan memulihkan dia, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak cucunya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Ayat ini mengatakan, setelah semua penderitanya berlalu, Ayub masih hidup 140 tahun. Kita tidak tahu berapa puluh tahun berlalu sebelum dia dipulihkan. Dengan kata lain, kita tidak tahu pada umur berapa dia dipulihkan. Kalau kita tahu angka ini, dijumlahkan 140 tahun, kita tahu berapa umurnya waktu dia meninggal. Tapi ada lagi satu petunjuk yang menarik, yaitu tradisi Yahudi mempunyai pandangan demikian. Mereka memperhatikan berkat yang diberikan kepada Ayub setelah dia dipulihkan. Semua ada 2 kali lipat dari sebelumnya. Contohnya begini, lihat ya. Nah, di pasal 42 ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. 2 kali lipat semua. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 14.000. Kalau kita baca di pasal pertama, di situ adalah 7.000. Dan 6.000 unta. Di pasal pertama itu 3.000. 1.000 pasang lembu, di pasal pertama 500 pasang. Dan 1.000 ekor keledai betina, di pasal pertama itu 500 ekor. Ini hal menarik. Jadi dia diberkati semua 2 kali lipat dari dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi di dalam tradisi orang Yahudi, mereka mengatakan bahwa umur dia setelah pemulihan itu juga ada 2 kali daripada umur dia sebelumnya. Dan dengan demikian, umur dia sebelumnya itu adalah 70 tahun. Kita tak bisa pasti sekali apakah itu benar atau tidak. Tapi ini adalah sebuah cara memperkirakan umur yang saya rasa juga bisa dipertimbangkan. Ya, melihat bahwa berkatnya memang semua ada 2 kali lipat. Jadi kalau sebelumnya dia 70, maka dikasih tahun 140 setelah itu. Totalnya umurnya ada 210 tahun. Ya, jadi angka 210 tahun ini ada sebuah perkiraan ya dengan membandingkan berkat-berkat yang terima sesudah dan sebelum dia menderita. Ya. Nah, jadi kalau kita pegang tahun 210 tahun ini dan kita sekarang akan bandingkan dengan mereka yang hidup pada masa tersebut, umur-umur orang-orang pada masa itu. Nah, dimulai dengan Sem. Jadi anak Nabi Nuh kan Sem, Ham, dan Yafet. Alkitab itu membahas tentang Sem. Karena Abraham berasal dari keluarga Sem. Ya, sehingga umur keturunannya itu dirunut semua. Sem itu, kalau kita hitung umurnya 600 tahun. Lalu anaknya Arpaksad
438 tahun. Lalu anaknya Arpaksad itu apa? Sela 433. Anak Sela, Eber 464. Anak Eber itu Peleg, nah loncat turun kan, jadi 239. Lalu anaknya Rehu 239, turun semua dah turun. Lalu anaknya Rehu yaitu Serug 230. Lalu Nahor ini kakeknya Abraham. Nahor cepat meninggal. Bukan dia 148 tahun. Kemudian Tera 205. Dia ini mati muda. Jadi sehingga angkanya agak jadi pengecualian. Tera 205. Lalu turun ke Abraham 175. Ke Ishak 180. Yakub 147. 400 tahun kemudian ketika Musa 120 tahun. Dan seterusnya Musa berbicara tentang 70 dan 80 tahun. Jadi kalau umurnya adalah 210 untuk Ayub, diperkirakan dia sekitar sini. Serug, Tera, dan Abraham. Wilayahnya di sekitar sini. Nah, umumnya kita akan ambil di masa Abraham. Karena ada 3 lagi pertimbangan yang lain. Ya. Kalau dari sisi umur 210, kita kurang lebih sudah di daerah sini. Serug, Tera, atau di Abraham. Tapi 3 pertimbangan berikutnya membuat kita memperkirakan dia lebih tepat pada masa Abraham. Nah, apa ketiga pertimbangan berikutnya ini? Pertama adalah kekayaan mereka itu dihitung dalam jumlah kawanan ternak. Di Kejadian kita akan membaca tentang Abraham, dan di situ juga disebutkan ternaknya berapa banyak, sejumlah berapa. Seperti Ayub ini, kekayaan dihitung melalui jumlah ternaknya. Kemudian kita juga melihat pada masa Abraham juga bertindak sebagai seorang imam bagi keluarganya. Abrahamlah yang memimpin korban persembahan untuk keluarga. Itu sama seperti si Ayub. Ayub juga melakukan korban persembahan untuk keluarganya. Hal ini tidak dilakukan nanti. Ya, setelah masuk ke zaman Musa, kepala keluarga tak bisa lagi melakukan korban persembahan. Karena itu telah berubah menjadi tugas dari para imam. Kemudian satu hal yang menarik adalah Ayub ketika dia menyebut Tuhan, dia menggunakan satu nama yaitu El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Sampai 20 kali dia menggunakan nama ini. Dan ketika kita bandingkan dengan bapak leluhur di Kejadian terutama, kata ini juga dipakai sampai 7 kali. Seluruh Alkitab hanya 56 kali. 27 kali itu dipakai oleh Ayub dan di Kejadian. Yang lainnya itu tersebar di seluruh kitab suci yang lain. Jadi kita melihat bahwa Ayub dan Abraham mereka menggunakan nama Allah yang sama, yaitu El Shaddai. Nah, semua pertimbangan ini ya, dari sisi umurnya, lalu sisi cara mereka menghitung kekayaan, lalu siapa yang bertindak sebagai imam bagi keluarga, dan penggunaan nama Allah El Shaddai, itu memberikan sebuah petunjuk bahwa diperkirakan Ayub ini hidupnya ya sejaman dengan Abraham. Nah, itu berarti sekitar 2100 sampai 1900 sebelum Masehi. Jadi bagi kita gampang ingatnya, dikatakan bahwa Ayub itu hidup sekitar tahun 2000, ya 2000 sebelum Masehi. Jadi dari masa dia sampai kita sekarang itu sudah ada 4000 tahun yang lalu. Nah, jadi dari 4000 tahun yang lalu itu, dari awal sekali sejarah manusia,
Tuhan sudah berbicara kepada kita tentang pengharapan kebangkitan. Ini hal yang saya ingin Bapak Ibu bisa lihat. Bahwa dari awal sekali, ajaran tentang kebangkitan itu telah diberikan. Ini bukan doktrin baru. Karena pengharapan bagi kita manusia untuk hidup itu memang hanya ada pada kebangkitan. Jadi kita harus menghayati ajaran ini. Bahwa masa depan saya adalah di kebangkitan. Dan saya berharap pada hari kebangkitan saya. Dan saya akan hidup kekal. Karena saya akan dibangkitkan. Bukan sebuah dongeng. Bukan sebuah pengharapan hanya untuk menghibur diri sendiri. Bukan. Ini adalah kenyataan. Tuhan yang telah berbicara. Sejak dari awal sekali. Manusia akan bangkit untuk hidup kekal. Nah, mari kita lanjutkan lagi. Sekarang, mengapa Ayub berbicara tentang kebangkitan? Nah, Bapak Ibu, kita harus lihat garis besar apa sebetulnya isi kitab Ayub ini. Nah, mari kita lihat. Jadi, Ayub ini bukunya tebal. Ada 42 pasal. Tapi inilah isinya. Yang mari kita lihat bersama-sama. Di pasal 1, ayat 1 sampai 5, itu berbicara tentang karakter Ayub yang Tuhan jelaskan. Ayub ini orang yang saleh, ya, dan lain-lain. Memperkenalkan siapa Ayub ini. Jadi mulai dari pasal 1 ayat ke-6 sampai pasal 2 ayat ke-10 berbicara tentang malapetaka yang menimpa Ayub. Kematian anak-anaknya, kehancuran semua hartanya, dan juga penyakit kulit yang dia derita. Itu semua dibahas di awal. Nah, lalu muncullah di pasal 2 ayat 11 sampai 13 ketiga orang sahabat Ayub, Elifas, Bildad, dan Zofar. Yang mereka ini juga orang-orang dari daerah Edom. Ya. 3 orang sahabatnya datang. Kemudian pasal 3 ayat 1 sampai 26 ratapan Ayub. Ayub berkeluh kesah. Ya, mengapa dia harus menderita seperti ini? Dan dia ingin sekali kalau dia tak pernah lahir. Itu adalah wajar. Mengingat penderitaan dia alami. Ya, seberat begini. Nah, ini pendahuluannya. Lalu selanjutnya adalah 3 siklus percakapan Ayub dengan ketiga temannya. Dari pasal 4 ayat 1 sampai pasal 14 ayat 22. Ya, 11 pasal ini. Itu adalah siklus atau lingkaran pertama percakapan dengan ketiga sahabatnya ini. Ayub akan berbicara, temannya akan jawab, atau temannya berbicara, dia akan jawab. Selalu gini. Elifas bicara, Ayub jawab. Bildad bicara, Ayub jawab. Zofar bicara, Ayub jawab. Tapi masalahnya adalah semua temannya ini, semua berpandangan bahwa Ayub itu sampai sebegitu menderita, pasti karena dia ada dosanya. Dan Ayub selalu bilang, aku tak berdosa. Nah, itu lingkaran pertama. Lingkaran kedua, pasal 15 ayat 1, sampai pasal 21 ayat 34, siklus kedua, percakapan Ayub dengan ketiga sahabatnya. Hal yang sama berulang kembali lagi. Nah, di siklus kedua inilah Ayub membicarakan tentang kebangkitan. Karena apa? Karena temannya terus menuduh, Ayub kamu pasti ada dosanya. Ada dosa tersembunyi. Kamu harus mengaku.
Kalau kamu tak mau mengaku, kamu tak akan bisa ditolong Tuhan. Jadi Ayub bilang, aku memang tak berdosa. Dari situlah dia bicarakan tentang masalah kebangkitan. Ya, nanti saya jelaskan apa yang dibicarakan kebangkitan itu. Lalu dari pasal 22 sampai pasal 27, siklus ketiga percakapan dengan sahabatnya. Tapi kali ini putus tengah jalan. Hanya dengan Elifas sama Bildad, Jofar tak bicara lagi. Karena Ayub sudah sampai titik puncak. Dia marah. Berarti dia tak bisa lagi lanjutkan bicara dengan teman-temannya yang masih juga terus menuduh bahwa dia itu bersalah. Ya. Nah, jadi bagian yang sangat besar dalam kitab Ayub dari pasal 4 sampai pasal 27 ya, 24 pasal itu sebetulnya merupakan 3 lingkaran percakapan Ayub dengan ketiga temannya ini, Elifas, Bildad, dan Jofar. Nah, setelah berhenti pembicaraan dengan 3 sahabatnya, pasal 28 Ayub membicarakan tentang hikmat Tuhan. Ya. Pasal 29 sampai 31 Ayub membela diri, mempertahankan bahwa dia itu tak bersalah, benar. Dia kasih argumentasinya. Kemudian pasal 32 sampai 37 dia punya seorang sahabat, jadi bilang orang masih muda, namanya Elihu. 32 sampai 37 Elihu berbicara. Dan apa yang disampaikan Elihu itu lebih bijaksana daripada ketiga teman yang sudah tua. Nah di Elihu ini nantinya kita juga menemukan dia mendukung fakta adanya kebangkitan. Itu dari mulut Elihu. Selanjutnya 38 sampai 42 terjadilah percakapan Tuhan dengan Ayub. Dari situlah Ayub menyadari dia tak boleh mempertanyakan Tuhan mengapa dia menderita. Dia harus mengakui Tuhan di dalam hikmatnya, apapun terjadi pasti ada tujuannya. Walaupun dia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Sehingga dia berhenti. Dia tak berani lagi bertanya kepada Tuhan. Tuhan suruh dijawab, dia tak berani jawab lagi. Dari situlah akhir Tuhan memulihkan dia kembali. Ya, pasal 42 7 sampai 17. Nah, inilah ringkasan atau garis besar kitab Ayub. Bapak Ibu di rumah itu bisa dibaca. Ya, 1 hari 2-3 pasal. Ya mungkin 2 minggu pun sudah selesai dibaca. Menarik sekali. Lihat bagaimana mereka saling bertanya jawab, ya saling jawab dan saling membantah. Oke, nah jadi kita nampak sekali bahwa di siklus kedua inilah Ayub berbicara tentang kebangkitan. Kenapa? Karena Ayub merasa mereka semua berpandangan bahwa penderitaannya ini disebabkan oleh diri sendiri, oleh kesalahan diri sendiri. Dan Ayub merasa bagaimana dia mau menjelaskan lagi. Kalau semua teman-temannya sudah sepakat dia itu bersalah. Dia sendiri jelas-jelas telah kehilangan semuanya. Dan dia sendiri juga menderita penyakit kulit. Dan kemungkinan sekali dia merasa dia pun akan mati. Jadi dia akan mati sebagai seorang yang dianggap bersalah. Jadi Ayub bilang, kalau dalam hidup ini tidak ada keadilan bagi dia. Kalau dalam hidup ini dia tak bisa membuktikan bahwa dia tak bersalah. Dia akan hidup kembali setelah mati
Dari situlah Tuhan akan membuktikan dia tak bersalah. Dalam konteks inilah dia berbicara tentang kebangkitan. Kalau dalam hidup ini tak ada pembelaan bagi dia, pembelaannya akan dia peroleh nanti. Setelah mati, dia akan dibangkitkan lagi dan akan dibela dan dinyatakan sebagai orang yang benar. Itulah konteksnya dia berbicara tentang kebangkitan. Karena dia sendiri sudah merasa yakin di dunia ini mungkin tak bisa lagi ada orang percaya dia itu tak bersalah. Dengan kondisi tubuhnya, barangkali dia pun tidak akan hidup lama lagi. Jadi kapan saya mau dibenarkan? Kapan saya bisa dinyatakan tak bersalah? Bahwa semua penderitaan ini bukan karena saya berdosa. Kalau dalam hidup ini tidak bisa, maka dalam hidup yang akan datang. Dan hidup yang akan datang bagi Ayub, itu bukan dalam dunia roh, tapi kebangkitan kembali. Nah, sekarang kita lihat kata-kata yang dia sebutkan. Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Apa arti ayat ini? Konsep penebus itu kita baca dalam hukum Musa. Bahwa orang Israel selalu ada seorang yang menjadi penebus. Mereka dalam kesusahan akan ada seorang yang menjadi pembelanya. Contohnya siapa? Boaz. Ya, Boaz itu adalah penebus atau pembela bagi keluarganya si Rut. Nah, itu konsep dalam hukum Taurat. Bahwa sebuah keluarga, seseorang dalam keadaan yang sulit sekali, apakah karena kemiskinan atau hal lain, mereka punya seorang penebus atau seorang pembela yang akan menolong. Ayub juga mempunyai konsep demikian. Bahwa dia punya seorang penebus. Tapi kalau kita lihat ayat ini, yang dia pikirkan ini penebusnya lebih daripada sekedar seorang manusia biasa. Karena tak ada yang datang menebus dia kan? Tak ada yang datang membela dia. Bahkan teman-teman dekatnya pun tidak datang untuk membela dia. Jadi dalam pandangan Ayub, penebusnya ini tentu bukan dari dunia kita ini. Ya, dia mempunyai pikiran tentang penebus yang ilahi. Dia bilang penebusku hidup. Penebusku itu ada. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Jadi Alkitab bahasa Indonesia memahami bahwa penebus ini bersifat ilahi. Sehingga kata ianya dikasih huruf besar, iya. Jadi Ayub bilang akhirnya nanti dia menderita. Tapi akan datang suatu waktu nanti penebusnya akan bangkit. Bangkitnya dia apa? Muncul. Jadi bukan penebusnya itu mati dan bangkit, bukan. Tapi penebusnya itu akan bangkit. Dia akan muncul di atas debu. Dalam arti apa? Dalam kondisi Ayub sudah benar-benar di debu itu. Keadaan paling rendah pada titik terakhir. Itulah waktunya penebusnya itu akan muncul untuk membela dia. Dia yakin dia akan mempunyai seorang pembela yang akan menyatakan dia itu benar. Lalu dia sampaikan lagi, bagaimana juga kondisi dia nantinya pada saat itu. Dia bilang, ayat 26, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Nah, ayat ini terjemahannya ada masalah. Kalau kita baca ayat ini, apa yang kita tangkap? Dia bilang nanti sesudah kulit tubuh sangat rusak. Tubuh kulitnya sangat rusak. Kita tahu dia punya penyakit kulit. Tubuh kulitnya sangat rusak. Dan tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah.
Ini berbicara tentang kematian dia. Ya, tanpa dagingku pun tak ada daging. Rusak tak ada daging. Aku akan melihat Allah. Ayat ini, terjemahannya ini mengesankan bahwa Ayub akan melihat Tuhan itu dalam roh. Dalam rohnya. Karena tanpa daging dia akan melihat Tuhan. Sehingga terjemahan yang satu ini tidak memberikan kita ajaran tentang kebangkitannya dia. Ini adalah terjemahan yang keliru. Nah, kalau kita kembali ke terjemahan King James Version, Bapak Ibu akan lihat isinya itu berbeda. Ya, karena mereka terjemahkan kata demi kata dengan lebih tepat. Ini adalah penerjemahan bahasa Indonesia yang telah disalah tafsir. Nah, lihat bagaimana King James Version menerjemahkannya. Nah, Job Ayub 1926, and though after my skin worms destroy this body. Sesudah ulat ya merusak kulit dan menghancurkan tubuh ini. Setelah kematiannya. Yet in my flesh shall I see God. Tetapi dalam daging saya akan melihat Tuhan. Yang tadi tanpa daging. Ya. Lai bilang tanpa daging. Sedangkan KJV bilang in my flesh, dalam daging, bukan tanpa daging. Kalau tanpa daging itu adalah dalam roh. Tapi dalam daging, in my flesh-nya punya daging, dalam daging. Dan itu berbicara tentang kebangkitannya. Ayat 26 inilah yang menjelaskan pengharapan daripada Ayub. Dia bilang nanti ketika kulitku, dagingku semua telah dirusak, dihancurkan, mati. Tetapi, yet in my flesh, tetapi di dalam daging saya akan melihat Tuhan. Jadi kita bertanya, kalau dia dagingnya, tubuhnya sudah rusak, badannya sudah rusak, sudah mati, bagaimana dia bisa di dalam daging melihat Tuhan? Dari situlah menunjukkan kepada kita keyakinan daripada Ayub bahwa dia akan dibangkitkan. Ada satu terjemahan di Indonesia namanya literal translation, terjemahan literal. Alkitab terjemahan literal, dia ini juga menerjemahkan dengan tepat. Dan bahkan setelah mereka merusak kulitku, tetapi demikian di dalam dagingku aku akan melihat Allah. Ya. Di dalam dagingku aku akan melihat Allah. Terjemahan literal. Jadi KJV, King James Version, dan terjemah literal ini ya memberikan terjemahan dengan tepat bahwa di dalam dagingku, in my flesh, bukan tanpa daging. Kalau tanpa daging, tak ada doktrin kebangkitan. Tapi kalau di dalam daging, in my flesh, berarti ada doktrin kebangkitan. Dia akan bangkit kembali, makanya dia punya daging. Dan dia bilang lagi ayat 27. Dan aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, bukan orang lain. Nah, jadi ditegaskan oleh Ayub, mata dia sendiri, bukan mata orang lain, yang akan melihat penebus yang datang untuk membela dia dan menebus dia. Yang akan menyatakan dia tidak bersalah itu. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah doktrin kebangkitan yang disampaikan oleh Ayub.
Dari masa yang begitu awal, doktrin kebangkitan itu telah disampaikan. Nah, terakhir kita lihat perkataan daripada Elihu. Ayub 33, saya kutip ya, ayat 29, ini ada ucapan dari Elihu. Elihu bilang, setelah Elihu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ayub, keyakinannya bahwa kalau dalam hidup ini dia tak ada pembelaannya, dia tak bisa buktikan dia tak bersalah, tapi nanti setelah kematiannya dia akan dibangkitkan kembali, dari situlah dia akan dinyatakan tak bersalah, dia akan dibela di situ. Dan Elihu setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ayub ini. Ayub 33, 29. Elihu berkata, sesungguhnya semuanya ini dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia. Apa artinya 2-3 kali? Elihu bilang, sesungguhnya semuanya ini dilakukan Allah seringkali terhadap manusia. Jadi Elihu bilang, seringkali Tuhan juga akan melakukan demikian terhadap manusia. Tuhan akan bangkitkan dia. Kalau ada hal yang tak bisa diselesaikan di dunia ini, di hidup ini, Tuhan akan bangkitkan dia dan diselesaikan di sana. Kalau dia memang tak bersalah, dia akan dibuktikan di situ tak bersalah. Mengembalikan nyawanya dari liang kubur, sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Elihu bilang, seringkali Tuhan akan mengembalikan nyawanya dari liang kubur. Orang yang sudah mati itu, dia akan diberikan nyawanya kembali. Sehingga dia akan diterangi lagi oleh cahaya hidup. Artinya dia akan hidup kembali. Nah, inilah pernyataan Elihu yang mendukung ajaran Ayub bahwa ada kebangkitan. Dan kenapa mereka berbicara tentang doktrin ini? Karena merasa kalau di hidup ini saya tak bisa dibuktikan benar, masakan saya akan mati dan dinyatakan bersalah. Kebenaran harus berlaku, kebenaran harus dibuktikan. Di hidup ini tidak dibuktikan, di hidup yang akan datang, hidup kebangkitan, disitulah akan dibuktikan saya itu benar. Nah, jadi di kitab Ayub ini ada 2 bagian, yaitu perkataan Ayub sendiri dan perkataan Elihu yang berbicara tentang kebangkitan. Ya, dari masa yang begitu awal, Tuhan sudah mengajar kepada kita bahwa kita manusia mempunyai pengharapan akan kebangkitan. Jadi bagi kita yang paling utama adalah sebuah janji yang teguh ini, bahwa kita mempunyai pengharapan kebangkitan, hidup kekal. Kemudian kita juga belajar, kalau di dalam hidup ini, kalau kita dipersalahkan dan tak bisa kita jelaskan, dan kita akan mati, dianggap orang bersalah, nanti di kebangkitan, kita akan dibela, diberikan nama baik kembali. Ya, kita tidak akan dibiarkan dianggap bersalah selama-lamanya. Baik ya, untuk sore hari ini, kita sudah membahas dari kitab Ayub, ya minggu depan, 3 minggu lagi, kita tetap di tema yang sama, tetapi dari nabi-nabi yang berbeda. Dan kiranya semua pengajar ini bisa menguatkan Bapak Ibu sekali, bahwa kita benar-benar mempunyai pengharapan untuk bangkit dari kematian dan hidup selamanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kitab suci yang Tuhan berikan ini memberikan kami pengertian dan pemahaman bahwa kami bisa hidup yang abadi karena pengharapan kebangkitan ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena dari Tuhan Yesuslah kami mempunyai anugerah kebangkitan ini. Bantulah kami Tuhan dengan setia mengasihi Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.